Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinang dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3A. Yang terhormat, Ibu Indah Permatasari SST MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan BPHTB atau Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Apa itu BPHTB? BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau ketika terjadi transaksi jual beli dan perolehan hak atas transaksi tersebut baik oleh orang pribadi maupun badan. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Kemudian pajak ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 85 sampai dengan pasal 93. Peraturan lainnya antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 111 sampai dengan 114 Tahun 2000. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 atau KMK 04 Tahun 2004 tentang pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor 91 atau PMK 03 Tahun 2006. Dan yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516 atau KMK 04 Tahun 2000 tentang tata cara penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atas BPHTB sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14 atau PMK 03 Tahun 2009. Selanjutnya adalah subjek pajak BPHTB. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi ataupun badan, yaitu yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, atau dengan kata lain, yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, baik itu badan ataupun orang pribadi. Selanjutnya yaitu objek yang dikenakan BPHTB. Sesuai pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadinya jual beli, tukar menukar, waris, hibah wasiat, hadiah, dan lain sebagainya. Adapun objek yang tidak dikenakan BPHTB, yang pertama yaitu perwakilan diplomatik atau konsultan berdasarkan perlakuan timbal balik. Dan yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Dan yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dan yang keempat, yaitu seorang individu ataupun badan karena konvensi hak dan pembuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Dan yang kelima, wakaf atau warisan. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya adalah syarat BPHTB. Ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau bangunan, maka syarat BPHTB yang harus dipenuhinya yaitu pertama, surat setoran pajak daerah BPHTB. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB untuk tahun yang bersangkutan. Dan yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Dan yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau strut ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Selanjutnya, apabila kita mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris atau jual beli waris, maka syarat BPHTB yang harus dipenuhi yaitu seperti di atas 1-4 itu sama dengan ketika kita
melakukan jual beli tanah atau bangunan. Tetapi ada penambahan, yaitu fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau gerik. Selanjutnya yaitu fotokopi keterangan surat warisan atau akta hibah. Dan yang terakhir, fotokopi kartu keluarga atau KK. Untuk surat tagihan BPHTB, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan BPHTB apabila yang pertama, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Dan yang kedua, dari hasil pemeriksaan kantor, surat setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Dan yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda ataupun bunga. Yang keempat, sanksi administrasi dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak. Untuk sanksi pelanggaran, sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang PDRD, apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Untuk kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, juga akan dikenakan denda sebesar 250.000 untuk setiap laporan. Selanjutnya yaitu tarif BPHTB. Sesuai pasal 88 ayat 1 Undang-Undang PDRD, tarif BPHTB yaitu sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan NPO PTKP, yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan, yaitu tarif pajaknya sebesar 5% dikali dasar pengenaan pajak, yaitu NPOP dikurang NPO PTKP. Besarnya NPO PTKP di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Namun, berdasarkan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan paling rendah, yaitu 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, seperti istri, maka NPO PTKP yang paling rendah yaitu 300 juta. Untuk waris dan hibah, BPHTB dibayarkan 50% dari BPHTB terutang, yaitu 5% dikali 50% dikali NPOP dikurang NPO PTKP. Karena kita sudah mengetahui rumus perhitungannya tadi, maka selanjutnya kita akan mengerjakan studi kasus yang pertama, yaitu tanggal 1 Agustus PT Matahari membeli gedung dengan rincian transaksi 800 juta. Sesuai SPPT PBB, tanah luasnya 900 meter persegi dengan nilai NJOP yaitu 400.000 per meter persegi, dan bangunan gedung seluas 400 meter persegi dengan NJOP yaitu 500.000 per meter persegi. Maka hitunglah BPHTB terutang jika NPO PTKP-nya yaitu 60 juta. Telah kita ketahui sesuai soal di atas, yaitu NPO PTKP-nya sebesar 60 juta dan NPOP-nya yaitu 800 juta. Kenapa menggunakan 800 juta? Karena sesuai soal, yaitu kata-kata transaksi, bahwa telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksinya yaitu 800 juta. Maka transaksi yang kita gunakan adalah 800 juta. Karena kita telah mengetahui NPOP dan NPO PTKP-nya, maka selanjutnya masukkan rumus NPO PKP, yaitu NPOP dikurang NPO PTKP.
NPOP-nya yaitu 800 juta dan dikurang NPOP TKP-nya yaitu 60 juta. Hasilnya yaitu 740 juta. Selanjutnya untuk mencari BPHTB adalah tarif dikali NPOP KP. Tarifnya yaitu 5% dikali dengan NPOP KP-nya yaitu 740 juta. Dan hasilnya yaitu 37 juta. Jadi, telah kita ketahui BPHTB terhutang PT Matahari adalah sebesar 37 juta. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, soalnya yaitu Andi menerima hibah wasiat dari ayah kandungnya sebidang tanah dan bangunan. Nilai pasarnya yaitu 550 juta. SPPT NJOP-nya yaitu 500 juta. Apabila NPOP TKP-nya ditetapkan sebesar 300 juta, maka BPHTB yang harus dibayar oleh Andi adalah, telah kita ketahui dari soal di atas, NPOP TKP-nya yaitu 300 juta dan NPOP-nya yaitu 500 juta. Karena kita menurut sesuai SPPT NJOP-nya yaitu 500 juta. Selanjutnya kita masuk ke rumus NPOP KP sama dengan NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP-nya yaitu 500 juta dikurang NPOP TKP-nya yaitu 300 juta dan hasilnya yaitu 200 juta. Selanjutnya masuk ke rumus BPHTB yaitu tarif pajak dikali NPOP KP. Tarif pajaknya yaitu 5% dan dikali 50% karena itu termasuk wasiat dan dikali NPOP KP-nya yaitu 200 juta dan hasilnya yaitu 5 juta. Telah kita ketahui, jadi BPHTB yang harus dibayar Andi adalah sebesar 5 juta. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.